Kalau kita analogikan tauhid itu ke Pancasila ya, Bhinneka Tunggal Ika di bawahnya itu berbeda-beda tapi satu hakikatnya. Nah, ini ketauhidan sebetulnya ini. Bagaimana cara mempelajarinya? Yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini tauhidnya di ketuhanan yang Maha Esa. Ini cara untuk menjabarkan Bhinneka Tunggal Ika itu. Nah, setelah itu ilmu tasawufnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu. Nah, yang sila ketiga, keempat, kelima ini fikihnya. Tujuannya apa kita untuk bersatu itu? Tujuannya apa kita untuk mengaji ilmu tauhid dan ilmu tasawuf itu? Untuk bersatu, persatuan Indonesia itu. Kalau terjadi permasalahan atau apapun di antara kita ini, ya kita bermusyawarah, didiskusikan, didialogkan. Tujuannya apa? Untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah para pendiri bangsa ini dulu mencetuskan Pancasila itu yang kaitannya erat sekali kepada ilmu ketauhidan itu gitu. Nah, itulah sebuah nikmatnya keimanan, nikmatnya marifatullah kan. Nikmatnya hakikatullah itu. Ya kalau bagi saya sih pandang bala hilang nikmat, pandang nikmat hilang bala. Bagi saya sih kayak Ahmadiyah kah dia, Wahabi kah, Sunnah wal Jamaah kah, Syiah kah, itu semua fi'il Allah, perbuatan Allah. Jadi kita disuruh berlomba-lomba untuk menunjukkan mana yang paling terbaik. Ya itulah, kita jadi paham semuanya kan, jadi paham mana yang benar, mana yang salah gitu kan. Ya itu ada gunanya semua. Kalau nggak ada yang salah, gimana kita tahu yang benar kan? Jadi kan kayak kalau tempurung kita jadinya. Ya, kita kan maksudnya itu dan jadi sudatullah. Allah itulah yang memberi petunjuk dan menyesatkan seseorang kan. Nah, tapi kita kan boleh menutup diri juga kan. Bisa jadi lusa atau nanti orang berubah, Tuhan menurunkan fi'il yang baru buat dia kan. Ya contohlah Nabi Muhammad waktu pas di Taif itu kan, dilempari orang dia segala macam, malaikat mengatakan apa? Mau dihancurin nih penduduk ini. Ya, apa kata Muhammad kan? Jangan. Didoakan malah kan, udah beri petunjuklah mereka bila mereka hidayah kepahaman ya Allah atau anak keturunannya. Bisa kita begitu. Kalau buat saya sih ya udah selesai lah semua itulah. Semuanya perbuatan Allah. Kalau kita mau baca Al-Quran itu maha suci engkau ya, maha benar engkau ya Allah dengan segala firman-Mu. Itu semua udah apapun yang sekarang yang ada ini udah sempurna semua dah. Semuanya fi'il Allah itu, perbuatan Allah itu, nggak ada yang bukan perbuatan Allah. Yang penting jangan sampai saling menzolimi, ya itu kan, saling membunuh, saling bakar-membakar, saling bantai-membantai, ya itu nggak boleh kan. Kalau masih dalam wacana pemahaman ya nggak masalah itu, biarin aja lah orang mau ikutin ajaran apa kayak gitu ya. Oh, kalau bab nasab itu sangat perlu Pak Haji, karena Imam Mahdi itu jelas nasabnya, baik itu dari jalur perempuan atau jalur lelaki dari anaknya Sayyidina Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Ya Pak Haji ya. Oke Pak Haji, terima kasih. Ya, Anda betul. Bang Yos, Anda betul. Cuman ada satu hal yang saya mengajak Anda untuk bersatu, bersaudara dalam jamaah muslimin internasional yang imamahnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin, yaitu beat. Nah, beat itu perintah Rasulullah agar kita beat. Beat itu pengikat, Pak, supaya bersatu, bersaudara. Fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Allah akan menyatukan hati kita dengan kecintaan satu sama lain, sehingga dengan nikmatnya menjadi bersaudara. Kemudian di dalam Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang beriman itu bersaudara, Pak. Tidak usah saling menghujat, ya, sama saudara. Karena berpendapat saling hujat. Tapi apa? Fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah. Perbaikilah hubungan di antara mereka yang berselisih itu dengan ketakwaan, la'alakum turhamun, agar disayangi Allah. Gitu tuh Pak ya.
Kan Mirza itu campuran bangsawan Persia dengan Sayyidah, ya. Itu udah jelas itu. Jadi tidak usah nasab-nasabnya lagi, karena nasab itu dari jalur laki-laki, yaitu bangsawan Persia, Raja Persia. Haji Barlas tuh di sononya, ya. Tuh, sedangkan dari jalur ibu-ibu, nah baru itu ke Fatimah. Nah itu tidak ada nasab di situ karena jalur perempuan, isobah namanya itu, dan itu tidak ada catatannya. Jadi jangan maksa, Pak. Mohon maaf Pak Erik, saya kan udah punya keyakinan sendiri. Ya kita bersaudara dalam perbedaan aja lah. Bagi saya nggak ada masalah, itu biasa aja. Ya, yang menjadi pertanyaan itu kok sampainya ke Haji Barlas, kok sampainya sampai Haji Barlas aja Pak Haji? Ya tidak apa-apa, saya kan hanya dakwah saja. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, gitu kan, wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya, jadi itu artinya ada di dalam surah An-Nahl ayat 125. Memang kenapa Haji Barlas itu kan identitas Persia, ya kan, cukup sampai situ, Raja Persia, tidak sampai kepada Rasulullah. Itu paling ada yang mengatakan itu sampainya ke Bani Israel. Ya memang keturunan Nabi Ibrahim juga kan Bani Israel. Jadi nggak usah terlalu dipertentangkan, Pak. Yang penting mah harus bisa membuktikan bahwa Imam Mahdi itu menerima wahyu. Nah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu menerima ribuan wahyu, Pak, bukan hanya satu. Gitu. Nah itu tandanya Imam Mahdi itu kan harus menerima wahyu. Gitu ya. Oh, baru tahu saya Pak Haji bahwa Haji Barlas itu kalau dinaikkan lagi sampainya ke Bani Israel ya Pak Haji ya. Oh, enggak ke Sayyidah Fatimah Zahra ya. Oke, terima kasih banyak ya Pak Haji informasinya. Kalau menurut pendapat saya ya, Ahad itu Zatullah, Ahmad itu sifatullah, Muhammad itu Habibullah. Nah, Al-Mahdi itu Khalifatullah. Nah, Al-Mahdi yang dimaksud sini kalau secara hakikatnya, imam itu artinya pemimpin, Mahdi itu artinya kebenaran, pemimpin kebenaran. Kalau dalam hakikat marifat, pemimpin kebenaran itu, pemimpin itu zat itu. Yang dipimpinnya siapa? Sifat yang akan mewujud nanti kepada akal yang diasmai. Nah, dalam bentuk perwujudannya kepada penzohirannya, dia karena Nabi itu udah tertutup di zaman udah berhenti di zaman Nabi Muhammad, itu pangkatnya nanti Imam Mahdi itu wali, cuma nggak Nabi gitu loh. Nah, kalau menurut saya munculnya nanti sekitar tahun 2042 sampai 2082. Itu kalau menurut saya. Dan itu bentuknya harus mendunia dia gitu. Tapi kalau melihat ciri-cirinya, karena yang paling terbanyak sekarang itu pengikutnya di Sunnah wal Jamaah. Ya bisa jadi di Sunnah wal Jamaah, tapi nggak mesti juga ya, nggak bisa kita mutlakkan juga ya. Itu kan kita menunggu fi'il Allah itu dulu ya. Tuhan yang menetapkan siapa yang akan jadi Imam Mahdi nanti. Tapi saya rasa sih dia bertiga tingkat nanti. Ada pimpinan terbesarnya nanti Imam Mahdi itu akan diikuti oleh wali-wali yang makomnya di bawah-bawah itu gitu. Ya bisa jadi juga ada nanti siapa Imam Mahdi itu dari, ya kalau menurut saya sih mungkin dari Sunnah wal Jamaah. Nah, nanti ada lagi Mahdi yang dari siapa Syiah, ada dari Wahabi atau dari manapun lah, dari Ahmadiyah sendiri gitu kan. Tapi itu pengikut gitu kan, pengikut yang dari Imam Mahdi yang keluar dari Sunnah wal Jamaah. Itu menurut pendapat saya, boleh berbeda lah kita. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada nanti dari Yahudi, dari Nasrani gitu kan, dari agama Buddha, dari agama manapun yang mengakui kebenaran. Ya, kalau dari Isa al-Masih pasti itu kan Isa al-Masih akan turun lagi kan. Itu
dan mereka akan meluruskan kembali dan mengatakan ya Muhammad lah yang paling benar gitu. Nabi Muhammad lah yang paling sempurna, yang paling benar. Saya rasa begitu. Bisa saja wali ada juga dari umat Yahudi atau Nasrani atau Buddha Hindu yang akan membenarkan juga apa keimaman nanti seseorang wali yang diutus oleh Allah itu menjadi imam Mahdi itu. Islam itu terpecah menjadi 73 aliran. Satu aliran yang akan selamat. Yang dimaksud satu aliran yang akan selamat itu menurut pendapat saya, dari ke-73 aliran itu yang masih mengajarkan ilmu tauhid itulah yang selamat. Bukan berarti salah satu dari yang 73 itu, tapi yang masih mengajarkan ilmu tauhid. Karena ilmu tauhid itu syarat utama kita sebagai orang Islam ini. Karena 13 tahun Nabi Muhammad itu awalnya mengajar, dari mulai dia angkat jadi nabi umur 40 tahun itu dulu tauhid itu yang diajarkan dulu. Baru setelah itu dia Isra Mi'raj untuk mengambil ajaran syariat itu. Itu kalau menurut pendapat saya ya. Waalaikumsalam Bang Yos. Tauhid apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang tauhid yang Bapak ketahui? Silakan jelaskan ya. Banyak sekali ayat-ayat yang menyangkut tentang ketauhidan itu dalam Al-Quran. Salah satu contoh surat Al-Ikhlas itu. Dan dari segala macam ayat-ayat Al-Quran itu, para ulama-ulama terdahulu membuatlah metode-metode, tata cara untuk memudahkan orang untuk mempelajari ilmu tauhid itu. Dibikinlah kaedah-kaedah yang beragam, yang sangat banyak sekali, yang itu sangat bagus. Dia saling menyempurnakan, saling melengkapi dia. Ada yang disebut zat, sifat, asma, afaal, dan hukum-hukum. Ada yang disebut ahad, ahmad, muhammad. Ada yang dipakai kaedah kodim, azali, tajali. Ada yang pakai kaedah wujud, wajibul wujud, maujud. Ada yang pakai kaedah syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Ada yang pakai kaedah yang secara universal, ada hipermetafisik, metafisik, dan fisika. Ada pakai kaedah lagi, orang pakai tauhid, tasawuf, fikih. Ada yang pakai kaedah lagi yang disebut jiwa, sir, jiwa, kolbu, jasad, dan beragam-beragam lagi kaedah-kaedah itu. Banyak sekali dalam Al-Quran itu. Kalau kita mau coba untuk menyusun tentang ketauhidan itu yang runut dari satu-satunya, awalnya hanya Allah itu yang ada, sampai dia ciptakan sifat-sifatnya, sampai dia tiupkan sifat-sifatnya, sampai dia mewujudkan nanti ke dalam alam semesta beserta isinya ini. Dan banyak sekali dalam Al-Quran itu. Nah, kalau kita nggak paham ilmu tauhid ini, mau aliran apapun dia sangat disayangkan gitu loh. Makanya lebih bagus kita banyak mempelajari ilmu tauhid itu terlebih dahulu, karena ilmu tauhid itulah syarat utama kita beragama ini gitu loh. Saya sudah mendalami semua kaedah-kaedah itu. Yang paling saya senangi satu kaedah yang sangat lengkap itu adalah zat, sifat, asma, af'al, dan hukum-hukum. Kalau kita mau bedah ini satu persatu, ayo, saya sangat siap saya gitu untuk membedahnya satu persatu, Pak Erik. Oke, sekarang kita bahas tentang Al-Ikhlas ya. Huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, ahad. Ahad, tauhid, wahid. Nah, sekarang pertanyaannya tuh, bagaimana kita mengamalkan sebagai manusia, sebagai hamba Allah, sebagai ciptaan Allah, ya, bagaimana kita mengahadkan Allah, ya, secara manusiawi gitu. Karena ini nanti akan saya kaitkan dengan surah Ali Imran ayat 103. Silakan Bapak uraikan ya.
ilmu tauhid itu kan tujuannya kalau kita bisa runut dari atas ke bawah dan bisa mengembalikannya ke atas lagi, itu disebut sudul wadah fil kasroh, atau sudul kasroh fil wadah kalau membalikan ke atas, atau yang di atas saja sudul wadah fil wadah. Ada juga yang disebut innalillahi, itu dari datangnya dari zat itu sampai ke hukum-hukum itu, kita bisa mengembalikannya lagi wa innalillahi rojiun. Nah, itu dari bawah ke atas, dari hukum-hukum itu kembali ke af'al, kembali ke asma, kembali kepada sifat, kembali kepada zat itu, mengembalikannya. Itu yang disebut innalillahi, dari atasnya, kalau di atasnya dari zat, sifat, asma, af'al dan hukum-hukum. Wa innalillahi rojiunnya, itu kita bisa mengembalikan dari mana asal hukum ini, dari mana af'al itu, dari mana asma itu, dari mana sifat itu, dan kembali kepada zat itu. Nah, itu maksudnya itu. Karena ada kata-kata Allahu ahad, kul wallah. Nah, kita ambil aja lah Allahu ahad. Allah itu fi'il, itu perbuatan. Hu itu kata-kata hu itu dia, engkau, aku, itu kan jamak. Nah, kalau jamak ini dia di sifat itu. Nah, ahad lagi. Ahad itu sebetulnya definisinya tidak tunggal, tidak esa sebetulnya itu. Ahad itu kalau mau didefinisikan, tidak sezarah pun yang bukan diri Allah itu. Nah, itu definisi ahad yang lebih tepat sebetulnya. Karena kalau bilangan itu, kalaupun dikatakan tunggal, esa, satu, itu di bilangan itu adanya di asma. Asma ini, timbulnya asma ini setelah adanya sifat. Nah, kalau belum ada sifat, kalau udah ada asma, kalau zat itu menggerak diamkan sifat, baru timbul asma. Jadi kata-kata bilangan satu, tunggal, esa itu nggak tepat di ahad itu. Nah, jadi saya ada sepakat dengan satu ulama yang tidak mau memasukkan sifatnya zat itu wujud, kidam, bako, mukalafal hawadis, qiyamhu binafsi. Dia nggak mau menaruh wahdaniyah di situ. Wahdaniyah diletakkan di af'al, di fi'il. Kenapa? Karena bilangan itu baru ada setelah adanya sifat. Kenapa? Kalau dikatakan Tuhan itu satu, masih bisa dibagi dia itu. Jadi nggak boleh dikatakan, tiba di sifat saja tidak boleh dikatakan, apalagi di ahad itu. Karena ahad itu tidak sezarah pun yang bukan diri Allah itu. Itu yang lebih tepat definisinya, atau tidak usah didefinisikan. Karena kalau didefinisikan, sedang nggak laisa kamitslihi syai'un lagi dia gitu loh. Ya, bolehlah kita pinjam bahasa syariat ya. Ahad itu, yang disebut ahad itu personalitas dia. Ayat yang keduanya itu kan Allahus samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Nah, ini identitas, disebut identitas dia. Jadi identitas ini apapun semua sifat-sifat Allah itu identitas itu. Apapun semua asma Allah itu identitas. Apapun semua fi'il Allah itu identitas itu. Nah, semua identitas itu bergantung kepada si personalitas tadi yang disebut ahad tadi. Nah, masuk ayat ketiganya, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maksudnya itu dia tidak ada sebab atau karena, bukan untuk menyinggung agama lain, bukan sama sekali itu. Dia tidak ada sebab atau karena. Nah, ayat yang berikutnya itu menegaskan lagi bahwa dia tidak sama dengan apapun. Buktinya apa? Jangankan Allah itu, alam semesta fiilnya ini, alam semesta berserta sisinya, kita nggak akan tahu ujung tepinya. Bagaimana kita akan menyamakan Tuhan itu dengan yang lainnya? Karena alam semesta berserta sisinya saja, ujung tepinya aja kita nggak tahu. Bagaimana kita akan membandingkannya? Makanya disebut dia tidak setara dengan apapun. Nah, sekarang saya bertanya nih, dikaitkan dengan fiilnya Allah ya. Kemudian di dalam surah Ali Imran 103 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian pada tali Allah dan janganlah bercerai-berai. Nah, jadi di sini kan suatu fi'il amar kepada umat Islam agar berpegang teguh pada talinya, tali Allah. Dan dia juga melarang umat Islam itu bercerai-berai. Tetapi di satu sisi Bang Yos juga mengatakan kalau didefinisikan ahad itu tunggal,
tapi dia juga mesti bisa dicerai-berai, bisa pisah-pisahkan. Nah, gitu. Ini kan seolah-olah ada kontradiksi dengan larangannya Allah Ta'ala, la tafarroku. Nah, bagaimana nih? Apa yang dimaksud dengan kita harus berpegang teguh pada tali Allah dan kita dilarang untuk bercerai-berai? Dikaitkan dengan tauhid, bagaimana tuh Bang Yos ya? Ya, kan yang tauhid fiil ya, tauhid af'al ya. Af'al ini perbuatan Tuhan. Kita kaji dulu tauhid af'al ini bagaimana dia metodenya nih, bagaimana tata caranya. Tauhidul af'al ini ibaratnya alam semesta ini tadinya kosong ya, anggap kosong. Nah, atau kalau kita contohkan seperti orang main wayang. Ya, Allah itu dalangnya, alam semesta berserta isinya itu wayangnya itu. Nah, si dalang ini yang memainkan semua peranan-peranan wayang itu. Nah, itulah Sunan Kalijaga dulu bertabliknya seperti itu tentang af'al Tuhan itu. Nah, kalau kita mau contohkan lagi yang lainnya, contohnya ibarat layar tancap istilahnya kalau film itu kan. Nah, layarnya itu alam semesta berserta isinya ini tadinya kosong kan, tidak ada apa-apa kan. Nah, itu dipancarkan oleh Tuhan di situ sandiwara, cerita. Nah, terjadilah macam-macam cerita di situ kan. Nah, kita merujuk dulu kepada fiil Allah, sifat-sifatnya Allah itu. Sifat-sifat Allah kan tidak terhingga sebetulnya. Ada 99 sifatnya itu. Nah, 99 sifatnya itu harus ada kenyataannya di alam ini. Satu contoh misalnya, dia yang mengangkat, dia yang menjatuhkan. Dia yang memuliakan, dia yang menghinakan. Dia yang memberi petunjuk, dia yang menyesatkan. Dia yang menciptakan, dia yang melaknat juga ada kan. Dia yang memuliakan juga ada. Dia yang pengasih penyayang juga ada. Nah, semua asma-asmanya itu harus ada kenyataannya gitu loh. Jadi kalau ada Namrus, ada Ibrahim, mesti ada Namrus. Kalau ada Nabi Musa, mesti ada Fir'aun. Kalau ada Nabi Muhammad, mesti ada Abu Lahab. Jadi semua peranan-peranan baik dan buruk itu akan ada maujudnya di alam semesta berserta sisinya ini. Nah, karena Tuhan itu memberi jalan dua jalan itu, ada nar dan nur, makanya diturunkan para nabi oleh Tuhan. Kan begini, Tuhan yang menciptakan nar dan nur itu, Tuhan juga yang menciptakan pahala dan dosa itu, Tuhan juga yang menciptakan surga neraka itu. Tapi Tuhan menginginkan kita masuk surga. Kita berjalan di jalan pahala, kita berjalan di jalan nur, bukan nar. Nah, itu diturunkan tuntunan para nabi itu untuk supaya kita berjalan apa yang dikehendaki Tuhan itu. Memang sifat-sifat dan yang negatif itu juga sifat-sifat Tuhan juga. Tapi nggak boleh kita katakan ini kan untuk memudahkan paham. Kita dalam metode belajar ya. Nah, semuanya nggak ada yang bukan sifat Tuhan di semesta alam ini. Nah, Tuhan ingin menyuruh kita untuk menjadi jalan kanan. Nah, dipancarkanlah ke semua alam ini, termasuk kepada siapapun oleh Tuhan itu yang mau. Makanya disebut dalam Al-Quran itu kan banyak makom-makom orang kan. Ada makom yang lebih rendah dari binatang, ada dia. Harus ada faktanya, harus ada buktinya. Apa itu manusia yang lebih rendah dari binatang itu? Ya nggak mau belajar ilmu. Ada yang tabiatnya seperti iblis, harus ada itu barangnya. Ada tabiatnya yang seperti orang munafik, harus ada tabiatnya. Harus ada orang yang beriman, harus ada tabiatnya. Orang beriman itu bertiga tingkat, ada yang mukmin, ada yang sidikin, ada yang mutakin, ada yang harifin, ada yang muslimin, itu ada semua barangnya. Jadi Tuhan tuh menciptakan keragaman ini. Yaitu yang bilang kan, kita tuh hanya hidup sesaat sebetulnya, panggung sandiwara ini alam ini gitu loh. Jadi kita nggak perlu terlalu tegang sekali beragama itu gitu loh. Ya betul. Memang hidup itu sementara dan kita itu tidak perlu tegang sekali ya dalam hidup itu. Tapi lebih kepada mentaati Allah dan Rasulnya kan gitu. Nah, pertanyaannya kan sebagaimana saya kaitkan dengan surah Ali Imran 103. Kemudian Bapak sebelumnya mengatakan kalau ada Nabi Musa, ada Fir'aun. Kalau ada Ibrahim, pasti ada Namrud. Kalau ada Nabi Muhammad, pasti ada Abu Jahalnya. Nah, sekarang pertanyaannya,
yang dikaitkan dengan surah Al Imran 103. Yang ayat sebelumnya kan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan dulu mati sebelum kamu berserah diri, yaitu wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah pada tali Allah. Itu perintahnya ya. Terus larangannya la tafarraqu. Bagaimana itu menguraikannya? Karena itu kan perintah dan larangan, sehingga kita yang harus melaksanakannya tentunya dengan izin Allah gitu. Nah, bagaimana menurut Bang Yos ya? Nah, kita coba sekarang masuk ke tauhidul asma. Nah, tauhid asma ini ada yang diasmai, ada yang mengasmai. Nah, apapun yang diasmai itu tidak sebenarnya sebetulnya itu. Yang sebenarnya yang mengasmai, yaitu baik asma yang menuju kepada af'alnya, asma yang menuju kepada hukum-hukumnya, asma yang menuju kepada sifatnya, asma yang menuju kepada zatnya, itu semuanya tidak sebenarnya sebetulnya itu. Hanya cerita Tuhan itu. Yang sebenarnya ada ya dia sendiri, Tuhan itu. Nggak ada selain dia itu sebetulnya gitu loh. Di kita ini semua ceritanya Tuhan sebetulnya gitu loh. Nah, salah satu contoh misalkan kita yang selalu orang tahlilan atau orang yang menyebut-nyebut itu kan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar kan itu yang sering banyak orang nyebut itu kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, atau subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah kan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, itu sebetulnya kita kaji dulu. Ada asma, harus ada hakikat asma. Ini asma yang menuju kepada sifat-sifatnya Tuhan. Asma yang menuju kepada sifat Tuhan itu kita harus cari dulu hakikat maknanya. Contoh Allahu akbar. Apa hakikat makna dari Allahu akbar itu? Jika kemanapun kau hadapkan wajahmu, tidak terpandang lagi bagimu apapun selain Tuhan. Sebesar itulah Tuhan. Kalau masih ada terpandang apapun selain Tuhan, belum besar dia itu, masih berbagi tempat dia dengan yang lain. Enggak laisa kamitslihi syai'un dia, enggak ahad dia di situ gitu loh. Jadi itu definisi dari Allahu Akbar. Nah, kalau kita hakikat makna dari Allahu Akbar, kalau kita masuk kepada hakikat makna dari Subhanallah, Maha Suci Allah dari apa? Dari kencing, dari berak, itu paham syariat. Kalau dalam pakam hakikat marifat, Maha Suci Allah itu dari apapun selain dia. Tidak ada selain dia. Itu maksudnya. Kalau masih ada selain dia, ternodai dia, tidak suci dia. Nah, itu maksudnya itu. Subhanallah itu. Astagfirullahaladzim, minta ampun. Minta ampun dari apa? Kalau orang awam minta ampun dari kesalahannya. Kalau ulama minta ampun dari kilaf dan lupa. Kalau ulama masih kilaf, masih juga berbuat salah, itu bukan ulama, namanya orang biasa namanya itu. Nah, kalau orang-orang hakikat marifat, minta ampun dari merasa dirinya ada. Kalau kita ada, Tuhan ada. Syirik itu hukumnya. Nah, terus apalagi? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, alam apapun. Baik dari mulai alam arwah, alam minsal, alam ajsam, alam sahadah, alam melihat, mendengar, alam apapun, semua asmanya itu dia punya. Di segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada lagi selain dia yang semesta alam ini gitu loh. Nah, apalagi? La ilaha illallah. La itu zatnya, ilaha itu sifatnya, ilah itu asmanya, Allah itu af'alnya. Semuanya dia, tidak ada yang bukan dia. Dia yang memberi petunjuk, dia yang menyesatkan, dia yang memberi rezeki, dia yang pengasih penyayang. Semuanya dia itu, enggak ada yang semua asmanya itu punya dia. Alam semesta beristrinya punya dia. Itu maksudnya tauhidul asma itu. Jadi ada yang diasmai, ada yang mengasmai. Semua yang diasmai itu tidak sebenarnya sebetulnya. Nah, sekarang kalau kita udah tahu tiada yang ada kecuali dia Allah, tentu pasti kita bisa bersikap kepada sesama ini kan. Nah, itu sebut pandang memandang, harga menghargai, tolong menolong, berkasih sayanglah kalian sesama ini. Karena kalian itu hakikatnya kalian itu bahagian dari Allah itu gitu loh. Nah, kalau ada orang yang tidak pandang memandang, harga menghargai, tolong menolong, berkasih sayang dengan siapapun, nah itu yang disebut dia iblis, menduakan dirinya dengan Tuhan itu. Dia ada, Tuhan ada kan gitu. Nah, itu cara kita untuk menyikapi apapun di semesta alam ini. Sebetulnya diri kita semua ini, diri Tuhan itu semua gitu loh. Makanya kita sebut iblis itu nggak mau sujud kepada Adam kan.
Kalau kita pakai karakter iblis itu yang nggak mau sujud kepada Adam itu, kita ini kan Adam nih, kita ini anak keturunan Adam bukan? Nah, anak keturunan Adam ini kalau ada karakternya tidak mau pandang memandang, harga menghargai, tolong menolong kepada sesama ini, itulah dia iblis. Nah, kita tuh kalau udah paham kita tidak ada yang ada kecuali dia Allah itu, nah kemanapun kau berhadap di situ wajah Allah itu, Tuhan lebih dekat dari nadimu itu. Itulah gunanya kita saling pandang memandang, harga menghargai, tolong menolong, berkasih sayang dengan sesama ini. Itulah hakikat sujud sebetulnya. Ya, kalau itu kan menyangkut hukum-hukum itu ya. Jadi hukum itu ada dua. Ada hukum yang dihukumkan, ada hukum yang ditetapkan Allah itu. Nah, hukum yang dihukumkan itu wajah takdir atau lakonan kita nih. Istilahnya tuh tadinya lakonan itu udah ada di azali itu. Udah ada di Lauful Mahfuz itu. Nah, sekarang kita menjalani apapun yang tertulis di Lauful Mahfuz itu. Nah, cara menyikapinya karena kita ini fi'il Allah, kita sadar bahwa kita itu fi'il Allah. Cuma menyikapinya dengan sabar, sekali syukur, ridho, ikhlas, tawakal, qanaah, taat dalam kepasrahan itu. Itu bisa yang kita sikapi wajah takdir apapun, untung, rugi, susah, senang, sakit, sembuh, apapun semuanya yang akan mewujud kepada lakonan hidup kita. Itu hukum yang dihukumkan untuk diri kita, harus kita sikapi dengan itu. Salah satu contoh dulu pernah Nabi Muhammad diuji oleh Tuhan melalui malaikat. Muhammad, kamu mau apa Muhammad? Mau jadi raja? Enggak, kata Muhammad. Mau jadi orang kaya raya? Tidak. Mau jadi dapat perempuan yang sangat cantik-cantik di dunia ini? Tidak, karena zaman dulu tuh wajar nabi-nabi itu berkawinnya banyak ya. Nabi Sulaiman aja ratusan orang bininya itu kan. Nabi Daud juga ratusan orang tuh, ada yang mengatakan 1000 orang. Nabi Muhammad itu sangat sedikit sebetulnya istrinya tuh, karena banyak laki-laki terbunuh waktu itu, perempuan banyak yang nganggur gitu. Nah, untuk melindungi wanita sebetulnya tujuannya kawinnya itu bukan untuk syahwat ya. Saya sangat tidak setuju itu orang mengatakan sunnah Rasul syahwat itu ya. Itu sunnah syahwat aja, nggak, bukan sunnah Rasul dia. Bukan saya menyinggung yang lainnya ya. Ini kan untuk menegaskannya aja kembali supaya kita jangan mengolok-olok Nabi kita dengan sunnah Rasul malam Jumat itu gitu loh. Nah, ya apa tuh? Ada hukum yang ditetapkan lagi. Apa kata Tuhan dalam Al-Quran itu kan? Aku yang buat kamu dan apa-apa yang kamu perbuat. Ya, ada hukum yang ditetapkan Tuhan itu sebagian sudah tertulis dalam Al-Quran ini. Tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina, tidak boleh durhaka pada orang tua misalnya kan, tidak boleh menzalimi orang lain, segala macam lah itu kan. Yang hukum hubungan kita dengan orang lain, dengan tetangga, dengan masyarakat, dengan keluarga kita sendiri, dengan anak, dengan istri, kan ada hukumnya semua itu. Nah, Tuhan mengatakan juga, aku yang buat kamu dan apa-apa yang kamu perbuat. Ku buat kamu dan kusuruh juga kamu berbuat. Ada ayatnya itu dalam Quran, tapi saya nggak hafal ayatnya di mana. Nah, disuruh berbuat itu maksudnya apa? Nah, kita disuruh juga membuat sebuah ketetapan atau undang-undang oleh Tuhan seperti negara lah atau golongan manapun, kan dia punya aturan sendiri-sendiri, itu punya aturan kaedah dalam aliran-alirannya sendiri-sendiri atau dalam bentuk negara. Undang-undang yang dibikin itu, tapi tingkatan hukumnya memang rendah, modas dia, bisa diperbaharui, bisa disempurnakan, bisa dianulir seperti misalnya Mahkamah Konstitusi itu kan untuk membatalkan atau membenarkan sebuah ketetapan yang kita bikin itu yang disebut qiyas dan ijma itu kan. Nah, itu kan ditempatkan untuk orang-orang yang arifin sebetulnya yang mampu untuk membuat sebuah undang-undang untuk kita taati bersama gitu ya. Nah, itu apa jalannya, tata caranya gitu loh kalau mengenai kaedah hukum-hukum gitu. Maaf, ikut-ikutan nih ya. Pada hemat saya, ilmu tauhid itu mungkin bisa kita lihat dalam surat Al-Ikhlas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad. Jadi Allah itu satu. Allahus samad. Tempat kita segala macam pengharapan, menggantungkan segala macam kebutuhan nasib hidup sekarang dan akhirat nanti, itu Allah. Nah, itu ya mungkin ya pada hemat saya. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah itu ya cirinya tidak punya keluarga. Kemudian lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah itu memang bukan makhluk ya. Dialah yang harus kita kholikan, harus kita tuhankan ya. Nah, itu mungkin ya. Sedangkan Allah itu kan haknya. Hak Allah itu apa? Apa itu ada surat keterangan ya. Fa'budillaha mukhlisina lahudin.
sembahlah Tuhanmu, budilah mukhlisina dengan memukliskan, dengan mengikhlaskan atau apa ya, pokoknya jangan dikotorin gitu ya, dengan mensucikan, dengan jangan dicampur aduk gitu ya, mukhlisina lahudin, kepada agama Allah. Jadi menyembah Allah itu jangan sampai dicampur aduk, ada lagi menganggap ada kekuatan selain Allah, dikotori dengan kemusyrikan gitu. Nah itu ya. Terus dalam ayat lain kan apa itu, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'buduni, ya. Allah tidak semata-mata menciptakan jin dan manusia ini kecuali memang oleh Allah diperintahkan ataupun ya diharuskan kita beribadah. Nah, kalau masalah Allah butuh dan tidak butuhnya sama kita, ya Allah itu sebenarnya kalau dibilang butuh sih memang memerintah, ya. Tapi apakah perintah Allah ini kebutuhan untuk Allahnya? Kita bisa mempelajari bahwa Allah sih tidak membutuhkan apapun. Allah itu sekehendaknya. Karena jika pun sampai dilenyapkan semua kita ini, semua makhluk ini, tetap ya Allah itu ya Khalik, tetap Tuhan, tetap Maha Tinggi. Nah, diadakan kita beribadah ya bukan untuk Allah kan kenyataannya. Karena nanti dampaknya juga untuk kepentingan atau kebutuhan kita itu sendiri. Kita ini ingin tidak nanti itu mendapat tempat yang selamat, tuh, kan gitu. Jadi ibadah tadi itu apakah kebutuhan Allah atau kebutuhan kita? Secara perintah ya Allah yang memerintah, tapi secara kebutuhan kembalinya kita kok yang butuh daripada yang diperintahkan oleh Allah itu ya. Kalau menggambarkan tapi ini nggak persis, tapi menggambarkan saja, ilustrasi ya. Seorang ibu misalnya, nak kamu makan. Nah, ibu itu sebenarnya nak kamu makan ini sayang sama anaknya. Sedangkan dengan adanya makan itu, apakah itu buat ibunya? Mungkin ibunya tidak secara langsung merasa butuh dengan makanan itu ya. Kalau butuh dimakan sama ibunya saja, tapi dirayu-rayukan supaya anaknya yang memakan, jadi sayang. Nah, ini tidak terlalu tepat, tetapi menggambarkan, hanya ilustrasi ya. Jadi Allah itu begitu. Kalau nak ibu sayang itu mungkin masih ada sih. Suatu saat kalau ibunya lemah, anaknya mencapai kesuksesan, ya anaknya diharapkan bisa memberikan dampak positif, merawat ibunya, mungkin ya itu secara dunia. Kalau Allah kan tidak. Kalau Allah betul-betul ya, misalnya beribadahlah kamu. Nah, beribadah ini mutlak untuk kita, tapi Allah yang memerintahkan, seolah-olah Allah yang butuh ya. Pada Allah bukan, hakikatnya tidak butuh Allah itu. Butuhnya itu karena Allah sayang saja ya. Sayang gitu. Kepada kita Allah itu sayang sebenarnya. Nah, itu kalau dihubungkan dengan wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'buduni. Nah, kemudian praktek ibadah ini untuk menunjang tauhid ini, karena tidak bisa juga kita ini mengklaim tauhid tetapi peribadahannya tergantung maunya selera makhluk. Harus selera Khalik, selera penciptanya, harus menurut kehendak Allahnya ya. Nah, di dalam surat lain kan itu Nabi Muhammad sudah menjelaskan perintah Allah juga kan ya, atau wahyu Allah juga kan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Nah, jadi tauhid ini imbas lebih jauhnya kita akan dicintai oleh Allah, yuhibbukumullah. Tapi syaratnya kalau kamu ingin mendapat cintanya, mendapat ridhonya dari Allah, fattabi'uni, ya kata Nabi, fattabi'uni. Nah, kita harus mengikuti pada Nabi, begitu. Nah, Nabi ini diikuti, ternyata oleh Allah itu kan tidak diciptakan Nabi ini berumur sepanjangnya dunia ini ada. Nabi itu tahun berapa meninggal dahulu ya. Nah, kita harus tahu apakah sesudah Nabi ini nggak ada diciptakan oleh Allah pelanjut ya. Apakah kita harus mengklaim atau mengikuti yang mengaku-ngaku pelanjut dengan ciri-ciri yang tidak memenuhi syarat ataupun ciri-ciri yang tidak meyakinkan? Nah, pelanjut dikenalkan oleh Nabi itu ya, bahwa salah satunya Imam Ali yang baru diperingati nih kalau oleh Syiah ini ya, Aidul Ghadir ya, itu hari raya Ghadir.
Nah, di Ghadir ini pelantikan Imam Ali oleh Nabi. Nabi mengatakan di situ dengan mengangkat tangan Imam Ali ini, Nabi mengatakan, ya, man kuntu maulahu, kata Nabi, barang siapa menganggapku ini pemimpin dalam memahami agama, dalam memahami jalan menuju Allah, ya. Nah, man kuntu apa? Man kuntu maulahu, barang siapa yang menganggap aku ini pemimpin, Pahadihi Aliyun, ya, Pahada Aliyun maulahu, maka Ali inilah pemimpin kalian semua, gitu. Dan kalau dalam hadis hadis yang lain, Nabi itu kan pernah ditanya juga itu, ya, siapakah khalifah setelahmu? Disebutkan oleh Nabi 12, ya. Nah, sekarang ada yang ngaku-ngaku Imam Mahdi yang semuanya, ya silakan saja buka mata, ya. Walaupun didukung dengan ayat Al-Quran, As-Sof ayat 2 dan 3 yang jelas-jelas kalau pemahaman yang kita ketahui bahwa As-Sof itu menjelaskan untuk Nabi Muhammad. Tapi mau disekunderkan ataupun mau diefek sampingkan ataupun mau diparalelkan, harus juga berdampak untuk siapa? Mirza Ghulam Ahmad. Ini yang bagi kita sih nggak bisa menerima, ya, sulit, ya. Nah, kalau benar pun Imam Ahmad ini yang dimaksud, harus ada dong sinyal itu bukan dari pengakuan Mirza Ghulam Ahmad saja, harus ada dari ucapan-ucapan yang lain. Kalau ucapan dari Nabi itu nggak ada, ya, kecuali ini maksudnya Ahmad kepada Nabi Muhammad kok didampak paralelkan kepada Mirza Ghulam Ahmad. Di situ kan yang menyebut jelas-jelas Nabi Isa, ya. Wa idh qala Isa bin Maryam li bani Israil, ini Rasulullahi ilaikum musaddiqal lima baina yadaikum, ya, yadaikum atau yadaya itu, ya, yadaikum. Nah, palama ja'ahum qalu hadza sihrun mubin. Jadi yang berkata di situ, walaupun Allah yang mewahyukan, ya, tapi Allah mengulang ucapannya Bani Israel, Nabi Isa kepada Bani Israel, ya. Nah, kalau Nabi Isa kepada Bani Israel menyebutkan Ahmad, ya, ubasyirukum wa idh qala Isa bin Maryam li Bani Israel ini Rasulullah ilaikum musaddiqal lima baina yadaya wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, ya. Wa mubasysyiran di situ memberi kabar gembira, ya'ti akan datang sesudahku ini, min ba'di, ya, min ba'di ada sesudahku ini, ismuhu Ahmad, ya. Nah, kalaupun Ahmad itu yang dimaksud Mirza Ghulam Ahmad, tentu yang mengucapkan ini bukan hanya Nabi Isa saja, ada dong dari Nabi Muhammad juga. Ada lagi penegasan wa idh qala Muhammad bin Abdullah, ya, li Quraisy atau li Bani Abdul Manaf misalnya, gitu, ya. Ini Rasulullah ilaikum musaddiqal lima baina yadaikum, kata Nabi Muhammad, gitu, ya, atau yadaya, gitu, ya. Nah, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti, kata Nabi Muhammad, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, kata Nabi Muhammad. Kan enggak ada. Nabi Muhammad enggak mengatakan begitu. Nabi Muhammad menegaskan ucapan Allah, pengulangan ucapan Nabi Isa. Enggak ada. Di situ dikatakan pengucapan Nabi Muhammad. Lah, sekarang kok mau dipaksakan untuk ucapannya bahwa ini sebagai legalisasi, sebagai rekomendasi bahwa Mirza Ghulam Ahmad itulah apa yang dimaksud dengan Nabi. Lebih jauh lagi, Mirza Ghulam Ahmad ini berperan rangkap sebagai Imam Mahdi juga. Ini kan rancu. Sedangkan Imam 12 kata Nabi itu sudah jelas. Kalau dalam pemahaman Syiah, yaitu imam pertamanya siapa, imam berikutnya anaknya siapa, imam berikutnya adiknya dari yang sebelumnya siapa, dan seterusnya sampai yang terima Mahdi itu jelas. Jadi orang tuanya siapa bersambung ke Nabi. Nah, tiba-tiba ada yang mengaku Mirza Ghulam Ahmad, dipaksa kita ini harus mengakui
ini Syiah nggak bisa menerima ya. Dan lagi kalau dalam paham Syiah itu kan ada marja'iyah. Marja'iyah itu orang yang diakui kezuhudannya, keilmuannya, kebijaksanaannya untuk kita jadikan rujukan. Makanya marja ini tempat rujuk, tempat segala macam polemik dalam kehidupan ini, kita minta beliaulah yang memberikan fatwa solusinya ya. Nah itu marja ini sekarang baru ada dua. Satu Imam Ali Khamenei ya, kedua Imam Ali Sistani. Imam Ali Sistani bermukim di Irak dan Imam Ali Khamenei ini bermukim di Iran. Kebetulan Imam Ali Khamenei di Iran ini negaranya telah mampu mendirikan negara Islam. Jadi Imam Ali Khamenei ini bukan pemimpin Islamnya, bukan pemimpin Iran dalam arti hanya Iran saja, tapi pemimpin Syiah ya. Nah, Imam Ali Sistani pun pemimpin Syiah juga. Kebetulan karena zonanya Irak, maka dirinya lebih mengutamakan kepada orang yang di sekitar Irak. Nah, Iran mengutamakan kepada sekitar Iran. Kita di Indonesia boleh memilih salah satunya. Kita mau lebih mendengar kepada Ali Sistani boleh. Kita mau lebih mendengar kepada Ali Khamenei boleh ya. Nah, toh keduanya juga kalau berfatwa tidak ada yang bertentangan, sama ya. Misalnya berfatwa jangan menghina, merendahkan kepada ikon-ikonnya Sunnah wal Jamaah yang disakralkan, itu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Aisyah. Nah, kita tidak melakukan kalau bagi Syiah yang berusaha mentaatinya kepada marjanya. Kalau yang masih melakukan berarti beliau ataupun orang tersebut tidak menjadi Syiah yang baik, tidak mentaati fatwa dari marjanya, begitu ya. Adapun kita kepada ikon-ikon yang disebutkan tadi itu, kita bukan menyebutkan mereka itu sempurna. Mereka juga orang biasa yang tidak luput dari kemungkinan ataupun dari pernah berbuat salah. Dan fakta sejarah memang membuktikan mereka pernah berbuat salah dalam sejarah yang dipelajari Syiah. Di mana kepemimpinan Nabi mengatakan tadi itu man kuntu maulahu fa aliyun maulahu, barang siapa yang mengaku pemimpin maka Ali ini pemimpinmu. Kok mereka malah ataupun bukan hanya malah memilih, ada orang yang menobatkan diri ya, waktu itu kan di Sakifah ya. Padahal proses ataupun momen terjadinya daripada terpilihnya atau dilantiknya Abu Bakar saat itu ditunjuk oleh masyarakat menjadi khalifah itu Nabi itu dalam suasana berkabung yang proses pengkebumian Nabi itu kan belum selesai. Itu kan Nabi itu dari mulai wafat hari apa? Hari Kamis ya. 3 hari kemudian Nabi wafat hari apa? Hari Kamis itu kan hari mau menulis riwayat ya. Nabi wafat berarti hari Senin. Nah 3 hari kemudian, berarti 3 hari kemudian itu ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis lagi ya. Kamis lagi, kalau tidak Rabu lagi itu Nabi baru dikebumikan ya. Nah itu Nabi itu belum dikebumikan. Ini bolak-baliknya Abu Bakar dan Umar ke Sakifah ini untuk merumuskan terbentuknya kepemimpinan kekhalifahan ini, mereka perjuangkan. Padahal mereka ini hadir ya di Ghadir Qum saat itu. Jadi mereka paham sekali. Nabi mengangkat tangan Imam Ali ini, mereka paham bahwa siapa yang dimaksud oleh Nabi ini yang harus kamu pilih menjadi pemimpin. Tapi mereka ambisius, tidak mau mengikuti Nabi. Nah ini kalau pandangan Syiah, mereka bersalah. Tidak lagi taat kepada wasiat Nabi, mengikuti siapa yang diarahkan menjadi pemimpin ya. Karena pemimpin Imam Ali ini nas, kehendak Allah ya. Dan tidak mungkin Allah tidak menginginkan kepemimpinan. Bukankah dalam Ahmadiyah sendiri mempercayai setelah Mirza Ghulam Ahmad ada khalifah berikutnya? Kok Mirza Ghulam Ahmad saja bisa lebih teliti, seolah-olah Allah ini lebih abai atau lebih ceroboh daripada Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad aja tahu kok dalam Ahmadiyah ini sesudah Mirza Ghulam Ahmad adakah penerus-penerusnya? Dalam perusahaan pun demikian, dalam negara pun demikian, dalam kepemerintahan kita pun ada kok sistem ya.
sesudah pemerintah presiden pertama Presiden Soekarno berlanjut ke presiden siapa berikutnya gitu, ada sistem. Masa Allah tidak lebih tahu? Padahal Allah itu yang menciptakan kita semua. Kalau Mirza Ghulam Ahmad tadi itu disebut pinter, kalau negara kita disebut pinter, yang menciptakan otak-otak kepala kita menjadi pinter ini siapa? Tentu Allah kan. Masa Allah lebih bodoh? Ya. Jadi jangan dianggap Allah ini tidak memilihkan pemimpin. Cuman pemimpin setelah Nabi itu memang disangkal, memang disanggah, memang ingin diredupkan oleh mereka ini. Dan lahirlah akhirnya pemahaman sunnah wal jamaah. Inilah dalam pandangan Syiah ya. Dan dari sinilah akhirnya rancu agama beragam. Sampai bermazhab-mazhab, sampai barusan disebutkan ada 73 golongan. Ya. Nah 73 golongan ini kalau Syiah ini nggak populer ini hadis ini ya. Ya mungkin bisa lebih daripada 73 golongan, mungkin bisa kurang. Kalau kita praktekkan yang bisa kita lihat secara kasat mata ya itu saja sih. 4 mazhab dalam Sunni ditambah 1 mazhab Wahabi sekarang yang mengakui bagian dari Sunnah wal Jamaah tapi oleh Sunnah wal Jamaah didepak saat dicehnya tidak diakui ya. Nah, kemudian dari Syiah ada yang sekarang ini mengaku Syiah Syirazi, ada juga Syiah Al-Yamani. Dari Sunni pun ada juga yang mengaku Ahmadiyah. Bahkan ada juga saudara kita yang mengaku sebagai Tijani ya. Nah, begitu. Jadi ini semua membuktikan ini masa-masa yang kita ketahui sekarang ini secara yang secara yang punya nyebutnya itu sering kita dengar lah gitu ya. Mungkin kalau yang sering kita dengar aliran sesat banyak sekali lah, ada siapa itu mungkin kalau mau lebih jauhkan ke pemahaman 73 golongan tersebut ya. Nah, kesimpulan ataupun bukan kesimpulan dulu ya. Kita atau Syiah bisa dikatakan kita ini menyimpulkan saja. Jadi kalau bagi Syiah ya yang terbenar itu mana? Yang terbenar itu yang mengikuti Nabi tentunya ya. Yang mengikuti Nabi mana? Yang mengikuti Nabi katanya Sunnah wal Jamaah. Tetapi kan awal mulanya Sunnah wal Jamaah ini jelas-jelas dari ambisinya Abu Bakar. Ini bukan mengikuti ini, justru telah menyelisihi dari Nabi ini. Nah kalau Syiah dari keluarganya, dari Imam Ali terus berlanjut anak-anaknya menjaga agama Nabi ini tetap lurus, tidak memodif, tidak merubah, tidak menambah-nambah, tetap dijaga. Jadi kalau punya kendaraan itu, tetap kendaraan itu sesuai aslinya dirawat terus ya, diganti olinya, diservis, di segala macam, tapi tanpa dimodif. Knalpotnya tidak dibobok misalnya, spakbor-spakbornya tidak dicopot-copotin, lampu-lampunya tidak dirubah warna-warna, tetap seperti dari orisinilnya. Kalau terjadi rusak diperbaiki. Oh lampunya pecah, diganti mungkin kap lampunya ya. Oh spakbornya ini sudah mulai karatan, diganti spakbor baru, tapi tetap diposisikan ataupun dibentuk seperti orisinilnya. Nah begitulah Syiah. Jadi Syiah ini agama Nabi ini dijaga oleh para imam-imam ini tetap seperti kehendak Nabi, kehendak Allah. Di mana kehendak Nabi, kehendak Allah itu tadi itu Pak Budilaha mukhlisina lahudin ya. Nah, in kuntum tuhibbun Allah, jika kamu ingin mendapat dicintai oleh Allah, fatabi'uni, kita mengikuti Nabi. Jadi mengikuti Ahlul Bait ini secara langsung atau tidak langsung dikatakan ya kita mengikuti Nabi begitu. Inilah agama yang dalam jalur sesuai ajaran Nabi. Seperti yang ditegaskan dalam Al-Ahzab ayat 33 itu, bahwa innama yuridullahu liyudhiba ankum ahlal bait. Sesungguhnya Allah menghendaki innama yuridullahu liyudhiba ankum. Jadi sesungguhnya Allah menghendaki kepada kalian ya. Di sini bukan istri Nabi saja, tetapi semua. Jadi ada Imam Alinya, ada istri Nabi, ada anak Nabinya itu Fatimah ya. Jadi innama yuridullahu liyudhiba ankum rijz. Dihilangkan kotoran dosa, kotoran-kotoran yang merendahkan derajat mereka ya. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza
ahlul bait, hai ahlul bait ya. Dan ditegaskan lebih jauh wa yutahhirukum tathiro. Dan bukan hanya dihilangkan begitu saja, tapi dibersihkan sebersih-bersihnya. Wa yutahhirukum tathiro. Jadi karena mereka ini betul-betul dibersihkan oleh Allah, maka merekalah sebagai sumber-sumber rujukan-rujukan kita mau pelajari agama. Dan Syiah karena memahami bahwa salah satunya atau tinggal satu lagi ini daripada yang disebutkan ahlul bait ini, yaitu Imam Mahdi ini, dalam keadaan gaib kalau dalam pandangan Syiah. Kalau pandangan yang lain kan seperti Pak Erik menganggap itu sudah ada Ahmadiyah, itu Mirza Ghulam Ahmad ya. Kalau Syiah menganggap beliau Imam Mahdi ini dalam gaib, tapi beliau oleh imam kita. Nah, kita itu sekarang itu mengikuti marja ya. Marja itu kita tenggarai orang yang kita saksikan terbaik di zaman kita sekarang ini, perilakunya, kezuhudannya, kepahaman keagamaannya, dan arahan ataupun kecerdasan dalam bersikap beragamanya. Nah, kita bertaklid atau mengikuti. Siapa itu? Nah, di Indonesia ini siangnya kebanyakan kita lebih mengkiblat dalam mengikuti itu kepada Imam Ali Khamenei ini ya. Kebetulan beliau di Iran. Nah, Iran pun mengikuti kepada beliau ini. Jadi Iran sendiri kalau presiden punya presiden sendiri secara pemilihan itu ya. Tapi kalau Imam Ali Khamenei ini tidak dipilih secara mayoritas umatnya seperti yang dituduhkan oleh Pak Jaga Sukma, tidak. Walaupun mungkin memang saat itu dipilih secara mayoritas itu, tapi mayoritas saat itu bukan mayoritas umat, melainkan mayoritas para ulama, mayoritas orang-orang yang punya keilmuannya cukup bisa diandalkan sebagai orang yang tinggi ilmunya. Nah, dari yang tinggi ini bermusyawarah membentuk siapa nih yang kira-kira di antara kita ini layak kita jadikan sumber untuk ayatollah ya, sebagai sumbernya pemahaman tertinggi dalam agama. Dan kita yakini orang yang begini ini adalah wakilnya Imam Mahdi ya. Beliaunya tidak mengatakan mewakili Imam Mahdi, dan tidak ada bukti beliau itu mewakili Imam Mahdi secara belak-belakan. Cuman secara empiris, secara perasaan kita, nah ataupun secara tenggarai kita ya, secara dugaan-dugaan kita, beliau wakil Imam Mahdi ini bisa kita rasakan dari prestasi yang dicapainya, di mana beliau ini seperti Imam Ali Khamenei ini ya. Kabarnya beliau itu kalau rumah aja tidak punya katanya. Beliau itu begitu zuhud ya, begitu sederhana, begitu sungguh-sungguh dalam dalam menghambakannya dirinya itu kepada Allah ini ya. Beliau itu katanya pakai sepatu pun kadang sepatu yang bolong-bolong, sepatu yang rusak. Begitu sederhananya. Padahal beliau mungkin mampu untuk seandainya meminta bagian digaji besar oleh negara itu akan diberi. Tapi beliau tidak mau. Tidak mau memakan uang yang khawatir ini berbau-bau korupsi, berbau-bau haram. Jadi beliau itu sederhana hidupnya. Nah, inilah orang yang sehingga kita dudukan beliau ini sebagai orang yang layak kita ikuti. Beliau tidak ambisi materi duniawi. Dia ambisinya apa? Ingin supaya oleh Allah itu mendapat cintanya Allah, mendapat ridhonya Allah gitu. Nah, beliau berpenampilan kabarnya nih, Imam Ali Khamenei ini sepatu pun bolong-bolong gitu kakinya ya. Nah, bukan tidak terbeli, karena beliau memang memilih saya ingin yang halal. Tidak mau saya diberi yang kira-kira melebihi sewajarnya pekerjaan saya gitu, ataupun hasil dari keringat saya ini. Saya ingin yang halal, sebut-betulnya halal. Nah, begitu waro ya, begitu wirai, begitu hati-hati dalam perilakunya ini. Nah, padahal beliau ini disegani bukan saja oleh kaum Syiah. Presiden Putin pun segan, dan Amerika pun dilawan. Dan suara beliau mengatakan melawan Amerika ini bisa memberikan spirit atau bisa memberikan inspirasi kepada kita semua ini untuk berani melawan Amerika. Dan itu telah dirintis, dipelopori oleh Iran. Sehingga yang mengikuti beliau ini seperti Hasan Nasrullah. Hasan Nasrullah itu pemimpin dari dari Lebanon.
Hasan Nasrullah tidak mengatakan dirinya marja, tetap beliau sendiri bertaklid atau mengikuti kepada fatwa atau arahan dari Imam Ali Khamenei ini, begitu ya. Nah, di Indonesia kita pun para ustadz-ustadz kita mengarahkannya, kita ini mengikuti beliau, mengikuti Imam Ali Khamenei ini, karena di Indonesia kita belum punya marja, belum punya orang yang kita anggap punya kualitas dalam keilmuan dan dalam kezuhudannya, dalam kesungguh-sungguhannya, dalam kecerdasannya, dikatakan sanggup ataupun kita anggap layak untuk kita dengar fatwa-fatwa beliau. Jadi kita anggap walaupun ustadz-ustadz di kita ini, orang-orang Syiah di kita ini masih belum mampu meluruskan dirinya seperti beliau lah ya. Jadi tetap masih bermarja atau bertaklid kepada beliau ini. Jadi kita Indonesia nggak punya marja ini ya. Demikian. Itulah prakteknya Syiah yang saya tahu ya. Dan inilah menjaga supaya kita lurus beragama mengikuti Nabi. Dengan kata lain, kita ini mengimplementasikan dari pemahaman apa? Tauhid tadi itu yang merupakan topik dari pembicaraan. Terima kasih. Terima kasih Bang Yos telah menjelaskan tentang tauhid itu. Cuman yang saya dari awal kemukakan, tadi Bang Yos ceritakan umat Islam itu sudah bercerai-berai menjadi 73 golongan kan ya. Dan ada lanjutannya itu kuluhum finnar, bukan kuluhum finur itu, tapi kuluhum finnar. Kalau nur kan cahaya, kalau nar kan bara api gitu kan. Nah, illa wahidah kecuali satu. Nah, tauhid tuh ya, illa wahidah. Jadi umat yang satu itu yang kalau menurut surah Ali Imran 103 itu wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan berpegang teguhlah pada tali Allah, wala tafarraqu, dan janganlah bercerai-berai. Nah, itu yang saya tanyakan ya. Jadi kalau bercerai-berai itu kan kuluhum finnar. Sebaliknya kalau berpegang teguh pada tali Allah berarti finur kan gitu. Dikaitkan dengan itu, nah bagaimana kita harus berpegang teguh pada tali Allah itu? Panjang teuing Kang Tatang, 27 menit 28 detik ya. Coba di-reduce ya menjadi paling panjang 2 menit saja. 1,5 menit tuh saya selalu tuh. Jadi dan supaya tidak kemana-mana, udah semua orang tuh tahu lah tauhid itu Allah itu ahad ya. Cuman yang harus kita pikirkan bagaimana umat yang bercerai-berai ini supaya mengikuti sifat Allah itu ahad. Dan Allah Ta'ala memerintahkan di dalam surah Al-Imran 103 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jelas kan? Jadi berpegang teguhlah kalian pada tali Allah. Dan jangan bercerai-berai. Nah, umat Islam kan sudah bercerai-berai menjadi katanya 73 golongan. Ada Syiah sudah bercerai pula kan, ada Abi, ada Ijabi, ada Al-Yamani, ada Syiah Gula, wah Isna Asyari macam-macam tuh. Terus ada Sunni juga sudah bercerai-berai, dari mulai NU, Muhammadiyah, Persis, FPI, bahkan teroris pun mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sunni ya. Kemudian juga Wahabi juga sama, ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagian. Nah, itu bercerai-berai itu kan la tafarraqu, dilarang. Nah, sekarang bagaimana menyikapi tauhid, yaitu wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguh pada tali Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
Biar VN saya nggak panjang. Ya, antum dengan bakat surat Asy-Syura ayat 11. Itu kan Allah menciptakan pasangan yang sejenisnya. Manusia, laki dan perempuan, dan binatang sejenisnya untuk berkembang biak. Itu loh, ini diplesetin, ditafsirkan Allah itu disangka berpasangan. Makanya semisal ditarik ke semisal tidak serupa seperti itu. Ini tafsiran dari mana Pak Jerry? Sedangkan itu udah jelas loh. Laisa kamitslihi syai'un. Ya, tidak menyerupai yang diciptakan seperti bumi dan langit. Tidak serupa sesuatu dengan yang diciptakan yang pasang-pasangan tersebut. Laisa kamitslihi terhadap jenis binatang yang pasang-pasang itu yang berkembang biak, tidak serupa sesuatu pun yang dia ciptakan. Laisa kamitslihi syai'un. Loh, ini semisal apa? Apapun semisal tidak mungkin sama kepada pencipta. Apa yang diciptakannya nggak mungkin sama, Pak Jerik. Wa huwa samiul basyir, yang maha melihat dan maha mendengar. Maha mendengar dan maha melihat. Itu Pak Jerry. Sudah jelas, termasuk Allah berbahasa. Berarti Allah sudah berbahasa saja sama dengan manusia. Manusia juga berbahasa. Terima kasih. Jadi kesimpulannya tetap saja Allah itu yang dipahami oleh pengikut Ahmadiyah bahwa seperti makhluk. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, kan udah dikatakan Nabi Muhammad saja, jangankan kita, para nabi lah. Katakan salah satunya Nabi Muhammad, kalau kita contohkan Nabi Muhammad ya. Jangankan kita yang orang biasa, Nabi Muhammad pun kan tidak juga bisa melawan sunatullah itu terhadap pamannya yang nggak mau untuk membenarkannya. Padahal seorang paman Nabi itu, paman istrinya yang namanya Warokah itu, justru dia membenarkan Nabi Muhammad. Tapi kok padahal Warokah itu orang Nasrani itu, tapi dia membenarkan Nabi Muhammad. Nah, tapi dia sedangkan pamannya sendiri tidak. Dan banyak sekali orang-orang dari keluarga Nabi juga yang tidak mau mengikuti Nabi, dan juga banyak juga yang mau mengikuti Nabi kan. Jadi itu satu hal yang niscaya adanya gitu loh. Apalagi kita sekarang kan dari mulai coba lihat kan, semua sahabat-sahabat itu terbunuh kan, udah berpecah belah di situ gitu loh. Cuman itulah sunatullah, itu kehendak Allah semua gitu loh. Sampai di imam kita yang dulu kan, sampai di kekuasaan yang setelah itu berkuasa kan, dari mulai kekhilafan kan semuanya saling bunuh mereka. Ya itulah faktanya, ada dalam Al-Quran mengatakan kusili bergantikan antara menang dan kalah, atau diciptakan juga oleh Tuhan itu perang itu. Tapi perang itu diciptakan, dia kasih juga hukum-hukum perang oleh Tuhan situ. Nah, hukum perang itu kan macam-macam itu kan. Jadi itu semuanya itu kehendak Allah, nggak ada yang bukan kehendak Allah. Itu semua fi'il Allah, perbuatan Allah itu gitu loh. Nah, yang disuruh Tuhan itu kan ikuti apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad itu, yang dibawa risalah oleh Nabi Muhammad itu. Satu contoh misalkan, sedangkan Nabi Muhammad itu bermuka masam saja kepada orang buta, itu dapat tegur oleh Tuhan. Padahal orang buta itu tidak bisa melihat Nabi Muhammad bermuka masam kan. Itu saja ditegur gitu loh. Ada seorang Nasrani di Ka'bah itu memaki-maki Nabi Muhammad, umur 70 tahun udah buta. Tiap hari disuapkan makanan oleh Nabi Muhammad kan. Sewaktu-waktu Nabi Muhammad gak bisa menyuapkannya, Ali yang menyuapkannya. Apa kata perempuan itu? Muhammad itu ajaran sesat, iblis segala macam kan. Apa kata Ali ke dia? Tahu nggak yang menyuapkan kamu itu selama ini Nabi Muhammad? Kenapa Nabi Muhammad gak marah kepada dia? Kenapa Nabi Muhammad gak menzolimi dia? Ya, kita tirulah karakter Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad itu mau dibunuh, coba bayangin deh. Mau dibunuh, dikepung orang, tidak ada jalan keluar lagi, pasti mati. Datang malaikat, "Hei Muhammad, berdoalah engkau kepada Tuhanmu ya Muhammad. Engkau mau mati nih, mau dibunuh orang." Tidak, kata Muhammad.
Datang lagi yang kedua, hei Muhammad, udah mendekat orang ini, udah pasti mati kamu ya Muhammad, berdoalah kepada Tuhan yang Muhammad. Hei Jibril, kembali aja lah kamu ke Tuhan itu. Nah, yang ketiga kali udah tinggal selangkah orang mengayunkan pedang ke leher Muhammad. Datang lagi malaikat, berdoalah engkau kepada Tuhan yang Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Hei Jibril, kamu tahu nggak siapa yang menggerakkan orang itu untuk mendebas yang untuk membunuhku? Apa itu bukan pekerjaan Tuhan? Kembali itu Jibril mengatakan kepada Tuhan. Jadi ketawa Tuhan di situ kan, dia lulus di situ. Nah, turunlah ayat waktu itu kan, tidak bergerak sezarah pun tanpa izinku. Itu kata-kata zat, itu zat yang menggerak diamkan segala sesuatu itu. Langsung tertidur orang itu. Apa sikap Muhammad? Apa dibunuh orang yang tertidur itu? Tidak. Didoakannya malah, ya Allah Tuhan beri hidayah kepahaman mereka, atau anak keturunannya mereka, ya Allah, begitu gitu loh. Ya, kembali kepada, terima kasih atas penjelasannya tentang tauhid itu ya. Nah, sekarang kembalikan kepada, dikaitkan dengan ayat yang saya ulang-ulang nih Pak ya. Kan di dalam Al-Quran surah Ali Imran surah 3 itu kan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, berpegang teguhlah pada tali Allah dan janganlah bercerai-berai. Nah, kan Bang Yos juga mengatakan bahwa umat Islam ini sekarang kan sudah bercerai-berai. Padahal seharusnya berpegang teguh pada tali Allah, tauhid itu ya. Nah, kemudian berarti kan umat Islam sekarang ini sedang tidak mentaati Allah, karena Allah memerintahkan berpegang teguhlah pada tali Allah. Nah, supaya lebih spesifik pertanyaan saya, apa Bang Yos memahami arti tali Allah itu? Ya, itulah yang saya katakan. Kita berpecah belah ini penyebabnya itu apa? Penyebabnya itu tidak mengikuti lagi ajaran Nabi Muhammad itu persoalannya. Nah, ajaran Nabi Muhammad itu yang awal-awal diajarkan Nabi Muhammad selama 13 tahun itu tauhid dulu. Nah, ilmu tauhid ini yang jarang dibuka orang di kajian di golongan manapun, itu persoalannya. Baik tauhid zat, sifat, asma, af'al dan hukum-hukum. Kan kita bedah baru tauhid af'al dan asma nih. Ada tauhid sifat lagi, ada tauhidul zat lagi. Nah, ini ilmu ini nggak pernah dibuka. Kita hanya membuka tentang fikih terus gitu kan, syariat terus kan. Ilmu yang untuk perbuatan Tuhan saja, yang istilahnya apa? Untuk hukum-hukum yang diperilaku manusia. Itu aja yang kita bahas selama ini. Padahal ayat Al-Quran itu ceritanya Allah. Al-Quran itu ceritanya Allah menerangkan tentang apa-apa hukum-hukumnya, apa-apa fiilnya, perbuatannya, apa-apa tentang asma-asmanya, apa-apa tentang sifat-sifatnya, apa-apa tentang zatnya. Itu penempatan ayat Al-Quran itu Tuhan bercerita tentang dirinya. Itu maksudnya. Dia ciptakan yang baik, diciptakan yang buruk, diciptakannya anjing, diciptakannya manusia, diciptakannya Abu Lahab, diciptakannya Nabi Muhammad, diciptakannya Namrud, diciptakannya Ibrahim, diciptakannya Gus Dur, diciptakannya Pak Harto, kan begitu. Jadi semuanya itu perbuatan Allah, itu Tuhan bercerita gitu loh. Nah, posisikan kita tuh supaya kita nggak sirik di pandangan. Maksudnya itu kita paham ilmu tauhid itu supaya kita nggak sirik. Karena sirik inilah yang disebut air suci lagi menyucikan. Kan air wudhu itu 3 syaratnya. Air suci lagi menyucikan, air yang tidak berbau warna, air yang tidak berbau. Nah, air suci yang menyucikan itu air tauhid itu. Kalau suci di tauhidnya ini, pasti di perasaannya. Ilmu kan ada istilahnya kita mengendalikan hawa nafsu dari perilaku ini disebut kafir. Mengendalikan hawa nafsu dari perasaan disebut kita munafik. Kalau kita nggak lulus tuh, di pandangannya disebut kita syirik. Nah, bagaimana kita lepas dari hukum syirik ini? Nah, itu air suci yang menyucikannya ilmu tauhid itu. Nah, ilmu yang untuk menyuci, yang tidak berubah warna nanti di perasaannya, itulah ilmu tasawuf. Air yang tidak berbau nantinya di syariatnya, itulah ilmu fikih. Jadi tiga-tiganya harus perlu. Nggak boleh salah satu saja. Yang paling utama iya tauhid. Kalau paham tauhid nanti paham nanti ke bawahnya itu. Jadi kalau ilmu tauhid ini yang nggak pernah dibuka orang lagi, yang jarang orang mau menyampaikan ilmu tauhid ini. Kalau ilmu tauhid itu disampaikan, semuanya pasti jadi satu nanti itu, gitu loh. Nah, itu yang saya bilang penyempurnaan ajaran Islam itu kembali. Nah, ini
Kan 1.500 tahun umat Nabi Muhammad itu dikabarkan. Nah, di akhir zaman ini akan disempurnakan kembali, banyak diturunkan oleh Tuhan. Disebut itulah Imam Mahdi itu kan turun kembali, membenarkan apa ajaran Nabi Muhammad yang sudah menyimpang, menyeleweng di perjalanannya. Kita udah bermacam-macam golongan aliran sekarang nih. Nah, buktikan nanti di akhir zaman ini golongan siapa yang paling terbenar. Nggak bisa juga dikatakan saya paling benar Sunnah wal Jamaah, saya paling benar Syiah, saya paling benar Wahabi, saya paling benar Ahmadiyah. Tidak bisa begitu. Harus dibuktikan nanti. Tuhan yang akan membuktikan yang mana yang paling benar. Saya yakin dari semua golongan itu akan benar semua kalau dia masih berpegang ke tali Allah itu, yang ajaran tauhid itu. Nah, itu maksudnya gitu.